apabila ada unsur perbuatan tersebut, baik itu ditimpakan kepada diri kita ataupun orang lain, maka itu sifatnya sangat tidak terpuji dan tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh Rasulullah. Jangankan sesama kita manusia, kita memperdaya makhluk selain daripada manusia seperti binatang sekalipun yang mereka seharusnya diberikan haknya, kita hanya memperdayakan dia tapi tidak diberikan haknya. Memperdayakan dia dalam arti tidak diberikan haknya. Kalau memperdayakan dia atau dipekerjakan kemudian diberikan haknya, tak jadi masalah. Yang bermasalah maksud dalam hadis ini adalah memperdayakan siapapun, diambil manfaatnya, manfaat tenaganya, manfaat lainnya, akan tetapi tidak diberikan haknya. Kalaunya manusia dia perdayakan tenaganya, kemudian setelah terkuras tenaga orang itu, dia tidak memberikan haknya. Contoh, dipekerjakan tapi tidak dibayar. Nah, itu dipekerjakan tidak dibayar, atau dibayar tapi tidak sesuai yang seharusnya disesuaikan dengan pengeluaran tenaganya, pengeluaran waktunya, pengeluaran ilmunya, dia korbankan. Kemudian imbalannya adalah mendapatkan uang, mendapatkan uang. Uangnya sesuai dengan tenaganya, dengan waktu yang dia korbankan. Kadang miris mendengarnya. Ikhwan-ikhwan kita yang bekerja baik di dalam, kadang didapatkan di luar negeri sana. Dia sudah korbankan, terpisah dengan keluarganya, dengan anak cucunya, atau mungkin dengan sanak-sanaknya. Terkadang sampai terkorban fisiknya dia terkena korban penganiayaan. Ini sudah nyata-nyata ini. Hibbun alaihim, telah berbuat suatu pelanggaran terhadap mereka. Belum lagi haknya. Anunya di sini gajiannya kena per tahun sudah sampai 1 tahun tidak diberikan sepenuhnya, sudah dipangkas tidak diberikan sepenuhnya. Nah, ini penganiayaan. Mungkin bisa saja dia selamat, mungkin karena dia banyak duit, dia bisa menyogok sana menyogok sini dan lain sebagainya untuk tidak terungkap masalah ini. Tapi bagi Allah tidak ada tahapan sehelai rambut pun. Tetap yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, kelak dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Jika mempekerjakan seseorang, jika tidak memberikan haknya, saya minta pertanggungjawabannya. Jika tidak bisa memberikan pertanggungjawabannya, maka ikan yang akan aku jebloskan ke penjara. Kalau dia siang miskin tadi merasa terpenjara dengan ekonominya, dia yang merasa kaya ini akan dipenjarakan oleh Allah di dalam api nerakanya. Allahu Akbar. Jadi jangan merasa aman ketika berbuat makar terhadap siapapun sekalipun, terhadap binatang. Banyak kok kisah-kisah yang diantaranya ada seseorang dia telah mengurung kucing, yang kemudian kucing itu tidak diberi makan. Kalau kucing itu dikurung, mau di rumah, mau di mana saja, di kamar, tidak jadi masalah kalau diberikan haknya. Kasih makan yang kenyang. Kalau dia dibebaskan, dia bisa cari sendiri. Kalau dikurung, ya berarti kita harus menjamin. Kita yang mengurungnya siapa? Manusia dia harus menjamin makanannya dia. Mau minum, dibawakan minumannya. Harus berani bertanggung jawab seperti itu. Mau makan, didatangkan makanannya. Mau guling, disediakan tempat gulingnya. Amunnya kada, si kucing akan menuntut. Tidak sedikit di dalam cerita itu. Gara-gara dia mengurung kucing, kalau diberi makan masuk ke dalam api neraka. Gara-gara apa? Ketika diinterogasi,
gara-gara ini orang mengurung kucing. Ya, kucingnya dikurung kemudian tidak diberikan kebebasan dan tidak diberikan haknya dia. Ini masuk kategori hadis khibbun. Ya, tidak memberikan hak kepada makhluk Allah meskipun binatang, ya, seperti kucing. Ya, dan sebaliknya kalau memberikan haknya, ya, maka dia akan selamat. Seperti mana sebaliknya, ada seorang yang notabene ini, ya, pekerja apa ya, pelampias syahwat si hidung belang. Ada sana, ya, artinya sudah dipandang orang ini ada baik gawiannya ini, ya, ada baik gawiannya, tapi dia mempunyai, ya, kebiasaan baik memberikan hak, ya, kepada makhluknya Allah. Di antaranya yang dia berikan haknya tadi itu bukannya manusia tapi binatang, anjing, yang ya, si bebinian yang mempunyai profil kebaik tadi itu pada ujungnya dia menjadi baik karena memberikan haknya kepada anjing yang sedang kelaparan. Ya, banyak orang yang tidak memperdulikan dan dia peduli, berarti dia memberikan haknya, hak makanan untuk dia. Kalau dia haus, hak minuman untuk dia, dikasihkan minumannya tadi. Sampai selamatlah orang tadi itu karena Allah, ya, memandang dia begitu perhatian dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun, ya, binatang yang dia pedulikan tadi itu, apalagi peduli dengan sesama manusia. Maka notabene orang tadi latar belakangnya akan mendapatkan nilai ahabbun nas, orang yang paling dicintainya manusia. Ya, bahkan gawiannya kalau kita banyak peduli kepada orang menjadi ahabbul a'mal, gawian yang paling dicintai oleh Allah. Ya, selalu membantu orang, selalu peduli kepada orang, dan selalu menghimpunkan hati orang, menghimpunkan hati orang. Ya, meskipun, ya, secara real menghimpunkan, membantu orang tadi itu atau binatang sekalipun tidak harus dengan uang saja. Artinya berbagai macam kriteria. Ya, ini pasnya dengan makanan, diberi dengan makanan. Ada terkadang diberinya dengan apa, dengan tulang, tapi dia bingung. Karena mungkin menurut kita mereka tidak ada keluh kesahnya. Ya, padahal mereka itu ada keluh kesahnya kalau sampai kita perdayakan dia kemudian tidak diberikan haknya.